Mengenang kejadian 1 jam lalu, Jenny merasa hatinya teriris. Dia berharap semua ini hanyalah mimpi buruk, tapi sayangnya, ini adalah kenyataan pahit yang harus dia hadapi. Kekasihnya telah meninggalkannya, dan lebih buruk lagi, kekasih itu berselingkuh dengan saudara perempuannya. Perselingkuhan itu telah berlangsung selama 3 tahun tanpa sepengetahuannya. Memikirkan betapa ia dibodohi, Jenny tak bisa menahan tawa pahit terhadap dirinya sendiri. Tatapan Raka, kekasihnya, saat ia berjalan di lorong sambil menggenggam tangan ayahnya masih terbayang jelas. Bukan cinta yang terpancar dari mata Raka. Ketika ayahnya menyerahkan tangannya pada Raka, pria itu menolak dengan dingin dan berkata, "Apakah kau benar-benar berpikir aku akan menikahimu?" Jenny tak percaya apa yang baru saja didengarnya. Dengan lembut, ia mencoba menyentuh tangan Raka. "Raka, apa maksudmu?" Namun, sebelum kalimat itu selesai, Raka mendorongnya hingga terjatuh ke lantai. "Jangan sentuh aku, kau membuatku muak," katanya dengan kebencian yang nyata di matanya. Jenny masih terguncang ketika ia melihat Raka melangkah menuju adiknya, Dania, dan dengan penuh kasih menawarkan tangannya. "Sayang, sekarang kau sudah bahagia?" Raka tersenyum lembut pada Dania, sementara Jenny hanya bisa merasakan kakinya lumpuh. Air mata mengalir tanpa henti di pipinya. Ketika Jenny mencoba bangkit, Dania menghampirinya dan menawarkan tangannya. "Ayo, bangun, Kak." Namun setelah Jenny menerima bantuan itu, ia melihat adiknya dengan dingin menyekat tangannya dengan tisu. Jenny menatap Dania dengan perasaan tak percaya, dan sebelum ia sempat bertanya, Dania dengan dingin menyela, "Sejak awal, Kak." Jenny mencoba memahami maksud dari kata-kata adiknya. Tetapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Raka menambahkan dengan tawa sinis, "Apakah kau benar-benar berpikir aku tertarik padamu? Aku hanya mempermainkanmu, Jenny. Kau tidak lebih dari sampah di depan Daniaku." Amarah membuncah di dada Jenny. Dengan gemetar, ia mencengkeram kerah Raka dan berteriak, "Kenapa, Raka? Kenapa kau melakukan ini padaku?" Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, Dania dengan kasar mendorongnya. "Jangan sentuh suamiku," teriaknya dengan penuh kemarahan. Gemuruh bisikan dan keterkejutan memenuhi aula. Romi, ayah Jenny, hanya bisa berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun, dalam sekejap, Romi menguasai dirinya dan mulai berjalan mendekati Dania. Tiba-tiba, suara tamparan keras bergema di aula. Tamparan kedua segera menyusul, membuat Dania terhuyung. Ketika Romi hendak menamparnya lagi, seseorang menghentikan tangan Romi dan mendorongnya ke tanah. "Beraninya kau menamparkan istriku," kata Raka dengan marah. Kata-kata itu menghantam Jenny seperti badai. "Suamiku, Dania adalah istri Raka?" Tidak mungkin. Jenny tidak bisa mempercayai pendengarannya. Saat ia masih terkejut, ia melihat ayahnya terjatuh ke meja kaca dengan dahi berdarah. "Ayah!" Jenny berteriak sambil berlari untuk menolongnya. Tatapan Romi dipenuhi rasa malu dan penyesalan. "Maafkan aku, Jenny. Semua ini salah ayah." Jenny terpana mendengar permintaan maaf ayahnya. Air mata jatuh tanpa henti. "Tidak, ayah. Ini bukan salahmu," katanya, mencoba menenangkan ayahnya meskipun hatinya sendiri hancur berkeping-keping. Dania, yang berdiri tak jauh, tersenyum dingin. "Betapa menyedihkannya. Kalian berdua menangis bersama? Biarkan aku ikut bergabung." Dia berjalan mendekati Jenny dan Romi dengan langkah penuh kebencian. Kemarahan Jenny membara. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, ia berdiri dan menatap lurus ke arah Dania. "Jangan berani-berani mendekati kami," katanya dengan tegas. Seluruh ruangan terdiam,
dan bahkan Dania mundur beberapa langkah tanpa sadar. Jenny menatap adiknya dengan tatapan tajam. "Kenapa, Dania? Kenapa kamu melakukan ini? Aku selalu mencintaimu, selalu menyayangimu. Apa yang membuatmu tega menghancurkan hidupku?" Dania hanya menyeringai. "Kau selalu mengambil segalanya dariku. Kau pikir aku bisa diam saja? Kau mendapatkan segalanya, sementara aku tak pernah mendapat apa-apa." Jenny terpukul mendengar pengakuan adiknya. Dania melanjutkan dengan kebencian yang terus memuncak. "Setelah ibu meninggal, ayah lebih menyayangimu karena kau mengingatkannya pada ibu. Aku tak pernah mendapat kesempatan untuk kuliah di luar negeri sepertimu, karena ayah hanya peduli padamu. Kau merenggut semuanya dariku." Romi bangkit, mencoba menjelaskan, "Tidak, Dania. Ayah mencintai kalian berdua. Ayah hanya khawatir padamu karena kesehatanmu yang rapuh. Jangan salahkan kakakmu." Namun, Dania menolak. "Itu bohong. Kau hanya peduli padanya. Itulah sebabnya aku merencanakan semua ini dengan suamiku. Aku ingin Jenny merasakan sakit yang aku alami selama ini." Jenny hanya bisa berdiri dalam diam, hatinya terkoyak oleh kata-kata adiknya yang penuh kebencian. Kata "suamiku" terus terngiang-ngiang di telinga Jenny. Semua yang baru saja dia dengar terasa tidak masuk akal, seperti mimpi buruk yang tak berujung. "Kamu mungkin bertanya-tanya bagaimana Raka bisa menjadi suamiku, bagaimana kita berdua bisa menikah? Aneh, bukan?" Dania berbicara dengan senyum penuh kemenangan. Jenny, yang masih linglung, hanya bisa menggelengkan kepala. Kapan kalian menikah?" tanyanya dengan suara yang bergetar. 3 tahun lalu, jawab Dania sambil tertawa kecil. "Kami menikah sejak 3 tahun yang lalu, tepat ketika kamu mulai berkencan dengan Raka. Kamu sama sekali tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi, kan?" Seketika, dunia Jenny runtuh. Raka sudah menikah dengan adiknya sejak 3 tahun lalu. Namun selama itu dia merasa mereka adalah pasangan yang sempurna. Semua kenangan indah dengan Raka tiba-tiba terasa seperti ilusi pahit. Tubuhnya lemas, dan air matanya mulai mengalir tak terkendali. "Kenapa, Dania? Kenapa kamu tega melakukan ini? Aku kakakmu. Aku selalu menyayangimu." Dania tersenyum sinis. "Rasanya sakit, bukan? Kehilangan seseorang yang kamu cintai? Itulah yang ingin kamu rasakan, Jenny. Kamu selalu mendapat segalanya. Cinta ayah, perhatian ibu. Aku selalu berada di bayanganmu. Sekarang giliranmu merasakan apa yang aku rasakan sepanjang hidupku." Di sisi lain ruangan, Romi, ayah mereka, yang baru saja sadar dari keterkejutannya, tiba-tiba berteriak, "Dasar anak durhaka. Bagaimana bisa kamu memperlakukan kakakmu seperti ini? Kamu bukan putriku lagi. Aku mencabut semua hakmu sebagai anggota keluarga Perwinda mulai hari ini." Sebelum Romi bisa melanjutkan kata-katanya, suara dingin Raka memotong. "Lakukan itu, dan aku akan memastikan semua kolaborasi bisnis antara keluarga Perwinda dan Dwitama berakhir hari ini juga." Romi memandang Raka dengan kemarahan yang mendidih. "Apakah kamu benar-benar berpikir aku peduli pada bisnis saat ini? Setelah apa yang kalian lakukan pada putriku, aku tidak akan pernah bekerja sama denganmu lagi." Sebelum Romi bisa bergerak lebih jauh, Jenny dengan lemah berdiri di samping ayahnya. "Ayah, sudah cukup, biarkan saja. Ini semua salahku. Jangan korbankan perusahaan kita untuk hal ini," katanya pelan, tetapi dengan tegas. Jenny melangkah keluar dari ballroom, meninggalkan Dania dan Raka yang tertawa di belakangnya. Tangisnya pecah saat dia meninggalkan aula pernikahan yang seharusnya menjadi hari paling bahagianya, namun malah berubah menjadi mimpi buruk terburuk dalam hidupnya. Di tempat lain, di dalam gedung mewah di Surabaya,
seorang pria muda sedang duduk di kantornya dengan ekspresi dingin. Julian, CEO muda dan sukses dari perusahaan besar Bogatama, adalah salah satu orang paling berpengaruh di kota itu. Matanya yang biru kehijauan memancarkan ketegasan, tetapi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Ada kekecewaan yang mendalam di dalam dirinya, seperti ada hal besar yang mengganggunya. Saat dia sedang termenung, pintu kantornya diketuk. Julian melemparkan pena ke arah pintu dengan kesal. "Sudah kubilang jangan ganggu aku," bentaknya. Rafael, asisten setianya, dengan cepat menjauh dari pintu dan berkata dengan suara bergetar, "Maaf, Tuan Julian. Tapi ini sangat penting, tentang Nona Jenny." Mendengar nama Jenny, wajah Julian berubah. "Apa yang terjadi?" tanyanya cepat. "Pernikahan Nona Jenny dibatalkan. Ternyata Raka dan Dania sudah menikah sejak lama dan mempermainkan Nona Jenny selama ini," jelas Rafael sambil menahan napas. Ekspresi Julian mengeras. Hatinya bergejolak antara marah dan lega. Marah karena Jenny disakiti, tetapi juga lega karena kini ada kesempatan untuk mendekatinya. "Siapkan mobil, aku akan pergi mencarinya," perintahnya tegas. Setelah Julian keluar dari kantor, Rafael menghela napas lega. Dia tahu betapa pentingnya Jenny bagi bosnya, meskipun Julian jarang mengungkapkan perasaannya. Dalam beberapa minggu terakhir, seluruh perusahaan merasakan tekanan besar karena kemarahan Julian yang terkait dengan pernikahan Jenny. Kini, Rafael hanya bisa berharap keadaan akan berubah setelah pernikahan itu dibatalkan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.